Kita hari ini akan ngobrolin tentang boneka, karena saya mau tanya-tanya tentang spirit doll atau boneka arwah. Wah, ini kan sedang booming banget nih Mas Radit. Bahkan sebelum revolusi industri di Inggris, spirit doll itu sudah ada. Jadi orang-orang banyak ada yang meyakini boneka itu punya arwah gitu kan, punya spirit, punya arwah, punya roh. Bahkan yang Annabelle yang bentuknya enggak ada mirip-miripnya gitu kan dengan manusia, kartun banget. Iya. Bahkan banyak teman-teman yang bilang mirip sama boneka saya Lola. Oke semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esgoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esgoro channel. Dan kita kembali lagi di konten sharing gun. Seperti biasa kita akan sharing kepada agan-agan sekalian tentang hal-hal yang mungkin saat ini sedang mengemuka ataupun sedang trending untuk kita bahas. Ya, hari ini saya tidak sendiri, saya bersama Mas Radit Fan. Istimewa. Mas Radit Fan ini salah satu senior saya. Waduh. Di dunia entertain ini. Wah, apalagi di seni sulap menyulap ya. Dia juga pesulap juga, dosen juga, kemudian juga playboy juga. Kemudian juga, wah pokoknya salah satu mentor saya juga ini kalau di sini di Jogja. Dan ini bersama siapa ini Mas namanya Mas? Ini Joni, boneka Joni. Iya. Terima kasih Bang Joni ya. Diam aja. Joni Walker apa Joni Iskandar ini? Joni aja lah. Oke Joni, terima kasih ya. Nanti ngobrol ya, ngobrol bentar ya nanti ini sama Joni sama Mas Radit. Kita hari ini akan ngobrolin tentang boneka. Wah, kenapa kok ada bonekanya kayak gini ya? Kira-kira boneka apa? Sabar ya, tunggu sebentar. Karena saya ingin mengingatkan juga buat teman-teman semua yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esgoro channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah, kita langsung saja mulai ke pokok pembahasan kita. Oke Mas Radit, selamat sore. Selamat sore. Mohon maaf ini kita mengganggu ya, saya sama tim ini mengganggu ke sini ke kediamannya Mas Radit ini untuk ya sharing lah. Sharing. Karena seperti yang kita ketahui, apalagi kalau teman-teman ya yang suka stand up itu dulu mungkin gak asing sama Mas Radit, udah beberapa kali juga masuk televisi swasta ya. Ya. Acara patroli, buser. Ya, sama ini apa namanya? Ambarita tuh. Enggak. Acara-acara stand up komedi yang ada di TV itu juga ya. Suci ya? Suci 6 2016 Kompas TV. Itu yang juara siapa dulu? Waktu itu yang juara Indra Jegel, yang juara satunya, juara duanya Ardit Erwanda. Semuanya sudah main film. Bukan Radit Fan ya? Bukan. Semuanya udah main film. Saya masih main boneka aja. Karena ya dari segitu banyaknya yang main boneka ya cuman ada. Iya. Tapi itu jadi ciri khas ya, main boneka. Ya, tapi ngomong-ngomong Mas Radit, punya koleksi boneka berapa ini? Ngomong-ngomong. Yang sering saya mainkan sih ya, kalau saya bukan tipikal yang kolektor yang punya banyak boneka gitu, enggak. Kalau saya lebih suka bermain karakter. Jadi kalau sudah serp dengan satu karakter, saya biasanya bertahan lama dengan boneka itu. Jadi yang dari awal karir sampai sekarang kan yang paling sering saya mainkan Lola. Ya, Lola itu, terus ada Joni juga. Sebenarnya ini juga awal karir saya, karakter Joni. Meskipun ini sudah berganti bentuk ya. Ya, udah generasi kedua. Yang pertama Joni pertama itu kan gede. Yang gede ya, itu saya juga pernah pegang itu. Ya. Dan ternyata rumit itu mainnya itu. Rumit banget. Ya, ada itu Joni, kemudian Pak De Syukur, itu karakter orang tua. Ya. Terus ada lagi orang hutan. Sinyo. Itu punya banyak nama ya, karena juga namanya juga orang hutan ya kan. Dulu pernah namanya Otan, terus ternyata ada kembarannya yang sudah jadi karakter di TV, sudah punya hak paten ya kan. Akhirnya saya ganti ke Sinyo, dan beberapa waktu terakhir saya sering memainkan namanya Tatan. Tatan. Ya, orang hutan. Jadi
sebenarnya ada 4 karakter ya. 4 karakter yang paling sering saya. 4 karakter. Tapi kalau overall ada berapa total? Ada lagi sebenarnya boneka Lona sih. Lona itu ada belum ada 2 tahun deh saya pegang. Cuma saya agak susah nemuin feel-nya karena memang kalau bermain teknik ventriloquisme seperti ini kan kita mencari karakter itu supaya benar-benar enak dimainkan dan juga ada pembawaan karakternya yang kuat. Jadi sampai sekarang belum nemu tuh si Lona, makanya jarang saya pakai. Masih berusaha untuk nyari dulu. Kalau definisi ventriloquist itu apa sebenarnya? Ventriloquisme ya, kalau jadi memang ada beberapa istilah ya. Pernah ada di channel saya juga tentang. Tadi saya cantumkan di. Iya tentang istilah-istilah dalam ventriloquist itu. Kalau dari bahasa aslinya, bahasa Latin sebenarnya, ventriloquism itu dari bahasa Latin venter atau ventral ya, artinya perut. Kemudian loqui itu berbicara atau suara. Jadi kalau orang Indonesia menerjemahkan dengan seni suara perut itu nggak salah, karena memang dari akar bahasanya itu ventral dan loqui. Tapi kalau secara istilah ya itu dari bahasa, dari secara istilah sebenarnya ventriloquism itu salah satu seni sulap yang melemparkan suara seolah-olah suara itu berasal dari benda lain. Oh ya. Itu istilahnya. Oke. Jadi itu saya kenapa kok tanya seperti itu biar teman-teman tahu yang misalkan belum tahu Mas Radit itu siapa, backgroundnya itu apa ya. Jadi kan udah tahu tadi, udah dijelaskan ya nggak terlalu banyak. Karena definisi lah. Ya definisi. Kalau mau banyak ya itu tadi di deskripsi sudah saya cantumkan link YouTube-nya dia ya. Di apa channelnya namanya? Radit Fan ya. Iya. Saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, kenapa kok saya mengundang beliau? Karena saya mau tanya-tanya tentang spirit doll atau boneka arwah. Wah, ini kan sedang booming banget nih Mas Radit. Dan kemarin saya sempat nonton di channelnya Marcel Radival. Oh iya, pesulap merah ya. Yang penontonnya ternyata banyak banget itu. Iya, saya juga kaget responnya, ternyata banyak juga ya yang ternyata banyak yang tertarik sama boneka juga ya. Cuman kita, karena saya juga ya dikit-dikit punya boneka. Iya, kan punya boneka juga. Iya, punya boneka juga. Kita kan lelaki pecinta boneka. Iya. Jadi boneka aja kita sayangi, apalagi pasangan kita. Ya, nggak punya pasangan tapi saya. Sementara saya boneka dulu. Kode. Tapi sebelumnya sudah pernah dengar cerita ini belum Mas? Tentang spirit doll atau boneka arwah sebelum booming saat ini ya? Oh ya, dulu memang sebenarnya spirit doll itu kan sudah lama ya, sudah lama ada. Bahkan kalau kita merunut sejarah, bahkan sebelum revolusi industri di Inggris, spirit doll itu sudah ada. Jadi orang-orang ada yang meyakini boneka itu punya arwah gitu kan, punya spirit, punya arwah, punya roh. Bahkan ada yang benar-benar mempercayai arwah sekeluarganya yang sudah meninggal atau arwah anak kecil yang mati penasaran katanya mendiami sebuah boneka. Ada yang seperti itu. Pernah sih dengar gitu, dan begitu booming akhirnya sekarang tahun 2022 ya. Tahun 2022 ini sekitar sebulan terakhir booming lagi gitu karena ada beberapa public figure yang memang mengadopsi boneka-boneka yang dipercaya boneka arwah seperti itu. Tapi kalau ngomongin boneka arwah, kita sempat tahu yang namanya boneka Annabelle ya. Ya, Annabelle itu sebenarnya kalau menurut Mas Radit sendiri itu juga termasuk boneka arwah nggak? Gimana ya menjelasinnya? Menurut kacamata ya. Oh, menurut kacamata. Ya, karena pakai kacamata. Kalau sama Usbud, soalnya dia cuma frame aja nggak ada kacamata. Gimana kalau menurut jenengan? Kalau Annabelle itu kan memang gimana ya, memang kalau dari sejarah itu kan Annabelle itu beneran ada ya teman-teman. Ya, bonekanya ada. Iya, jadi yang di film itu memang dibuat lebih serem dari boneka aslinya. Boneka aslinya itu imut bener. Imut banget. Jenis bonekanya apa Mas kalau Annabelle itu, tahu nggak? Kalau di zaman sekarang sih kebanyakan pendongeng dan juga praktisi ventriloquist menyebutnya boneka cablak. Boneka cablak. Itu yang di museum ya? Atau yang di film? Yang di museum. Oh, yang di museum. Yang asli boneka cablak. Iya. Yang bahannya dia bahannya soft. Bahannya dari kain gitu kan. Isinya ya mungkin kapuk ya, kapas atau dakron kalau di zaman modern. Nah, kalau yang di film itu jenisnya hard figure seperti Johnny. Itu
lebih keras ya. Keras, bahannya keras. Kalau yang di film tuh kayaknya sih entah itu dari kayu atau dari fiber di zaman sekarang. Jadi memang bonekanya itu bermacam-macam ya, jenisnya itu Banyak bermacam-macam. banget. Dan kalau yang spirit doll yang saat ini kebanyakan yang latex Pak ya, kalau nggak salah itu. Ada, Atau apa itu? setahu saya ini sejauh pengetahuan saya ya, karena memang saya sendiri bukan Atau silikon. saya sendiri bukan orang yang percaya dengan spirit doll, jadi sekedar mengikut membaca beberapa artikel dan juga beberapa apa ya, semacam kayak jurnal tentang spirit doll. Itu ada yang bahannya juga macam-macam. Ada yang bahannya dari porselen malahan. Porselen. Dari porselen yang benar-benar dibentuk, terus ada juga yang bahannya dari latex juga. Bahkan ada yang bahannya dari plastik malahan. Plastik. Pernah ada, itu yang mungkin yang paling murah kali ya. Iya, iya. Ekonomis ya, ada yang mau ekonomis. Betul. Apa eksekutif bisnis ada ya. Menyesuaikan dompet. Iya. Jadi ya bahannya ada macam-macam juga. Terus yang mungkin kalau saya lebih menggarisbawahi bukan dari segi bahan ya, tapi perlakuan. Jadi sebenarnya segala macam boneka itu mungkin bisa dijadikan spirit doll. Iya. Ya, Tergantung perlakuannya ya Ya. kan. Bahkan yang Annabelle yang bentuknya Selimut itu. enggak ada mirip-miripnya gitu kan dengan manusia, kartun banget gitu lah. Bentuk aslinya itu kartun banget. Bahkan banyak teman-teman yang bilang mirip sama boneka saya Lola. Betul. Kalau Cuman mirip. mirip bentuknya tuh mirip. Itu pun, nah kalau ini kan mungkin dari banyak sudut pandang ya. Ada yang percaya kalau itu yang bener-bener boneka yang disebut dikutuk gitu ya. Dikutuk Hamtaro Berlios, bukan ya? Aduh, mentang-mentang syutingnya hari Minggu. Ya, lanjut. Sampai dikutuk. Kemudian ya kembali lagi ke perlakuan sih biasanya. Makanya saya pribadi di ventriloquist itu ada, kita bisa menyebutnya ada adab dalam memperlakukan boneka ventriloquist. Enggak gitu-gitu juga ya kan. Sederhananya ketika boneka itu nggak dipakai harus masuk dalam tas. Perlakuannya udah gitu aja gitu kan, nggak ada yang spesial gitu loh. Tujuannya apa? Yang pertama supaya boneka itu selalu bersih. Karena kalau di luar itu kan sangat beresiko dengan debu, kotoran hewan, bahkan mungkin kalau kita kalau bahasa Jawa itu kan biasanya kuyuhan coro gitu ya. Kuyuhan tikus gitu kan. Nah, apalagi kalau lembab-lembab gitu kan jamur juga. Betul, sangat berbahaya. Apalagi kalau bahan bonekanya yang latex. Itu kan dia kena cairan asam sedikit aja langsung meleleh. Hanya cairan asam, cairan yang lain. Siapa tahu ya? Iya, cairan asam atau kena cuaca panas itu dia kan bisa cepat rusak. Sedangkan kita tahu ekskresinya binatang serangga gitu kan, itu sifatnya kan asam. Jadi kena pipisnya tikus atau pipisnya kecoa itu pasti udah langsung rusak. Karena sifatnya yang asam gitu. Itu salah satu adab ya, perlakuan yang paling umum dalam ventriloquist. Kita setelah main langsung dimasukkan gitu loh. Itu berlaku seluruh dunia, Mas Adin. Seluruh dunia. Jadi memang kalau ngelihat Jeff Dunham aja yang di Amerika, dia bahkan ketika di atas panggung, kalau kita lihat rekamannya, nggak pernah ditunjukkan ketika dia memasukkan boneka, mengambil boneka itu di dalam peti. Kalau Jeff Dunham, dia pakainya peti, jadi lebih eksklusif. Iya, nyimpan itu di dalam peti kayu dan di dalamnya itu sudah ada busa segala macam untuk perlindungan si boneka supaya nggak rusak. Udah, perlakuannya yang bisa dibilang spesialnya kayak gitu ya. Dari sudut pandang agama pun, karena saya seorang muslim ya, kita bangsanya yang beginian memang sebaiknya nggak dibiarkan terbuka berlama-lama, karena ya itu tadi bisa jadi gimana ya, kalau dimasukin arwah loh ya, kalau kita bicara arwah, bukan arwah sih sebenarnya, lebih ke jin. Iya, gampang sekali gitu kan dipermainkan oleh jin supaya kita menjadi takut, menjadi dan sebagainya. Nah, lucunya lagi kan kadang ada yang memperlakukan boneka itu memang berlebihan. Contoh dikasih dikasih sesaji, dikasih dupa, memang sengaja
Bahkan saya pernah ngelihat ada yang beberapa itu dikasih kemenyan, kembang-kembangan segala macam. Lihat di story saya pasti. Iya. Enggak. Tapi kan tergantung tujuannya lagi, Mas. Iya. Kan gini, saya ada teman juga yang dia memberikan bunga-bungaan ke bonekanya itu bukan untuk sesuatu yang mistis. Bukan. Cuman untuk biar wangi. Udah. Wah, ya. Sekedar wangi aja gitu. Bahkan ada yang kemenyan, tujuannya memang biar wangi aja gitu kan. Dan itu nggak terus dilama-lamain gitu, setelah selesai ya udah dimasukkan lagi ke dalam tas. Jadi untuk membuat boneka wangi aja sebenarnya. Tapi kalau misalkan ya kan kembali lagi ke niat ya, perlakuannya dengan memberikan seperti itu dengan harapan ada arwah yang masuk dan sebagainya. Nah, kalau saya meyakini itu adalah jin sebenarnya yang masuk. Karena kalau arwah menurut apa yang saya percaya, ketika seseorang meninggal ya udah arwah itu langsung dibawa ke alam barzah gitu kan, alam lain yang nggak akan bisa kembali lagi gitu kan. Itu sih kalau yang saya percaya ya. Tapi nggak tahu kalau motivasi teman-teman yang mengadopsi spirit dolls itu punya keyakinan lain, ya namanya juga keyakinan ya. Saya menghormati atas keyakinan yang mereka percaya, terlepas apakah itu berhubungan dengan agama tertentu. Kadang kan ada ya yang memang meyakini gitu kan. Saya nggak terus menganggap wah itu berhala misalkan, wah itu segala macam pokoknya salah gitu kan. Enggak juga, saya masih menghargai kalau memang itu keyakinan orang-orang kan beda-beda gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya meyakini boneka itu ya udah boneka mainan gitu. Gitu sih. Begitu ya, Bung Joni. Oke, semakin seru pembahasan kita. Nanti setelah ini saya akan memanggil salah satu tim saya. Narasumber juga, kita jadikan narasumber karena beliau itu sangat kompeten dalam bidang agama Islam ya. Nanti saya akan memanggil dia ke sini ya dengan membakar dupa dan kemenyan. Waduh. Enggak. Nah, kira-kira siapa ya? Tetap tonton Adit Asbaro Channel. Kita break dulu, oke? Jadi tadi kan saya ngomong sama Mas Radit tentang boneka arwah. Kamu udah hidup ya? Udah dong. Bisa ngomong tadi diam aja. Iya. Kalau di Islam sendiri sebenarnya boleh nggak sih kita mengoleksi boneka? Yang memakai atau mengoleksinya? Kamu memakai? Pemakainya ini. Pemakai? Saya tuh nggak ketahuan. Saya juga punya boneka banyak. Dikasih. Itu bonekanya silikon atau? Dan itu kurang bermanfaat untuk saya. Karena jadi, Anda sudah, oh ya. Jadi untuk Anda yang memberi saya boneka, saya yang lebih bermanfaat bukan boneka. Apa? Kalau di rumah sekarang lagi butuh mesin cuci kayaknya.